Jumpa lagi Besti. Kali ini kita mau obrolin warna silver lagi ya. Kalau yang video sebelum ini atau yang video sebelum-sebelumnya banyak mengundang pertanyaan. Kang, gimana kalau ngecat warna silver gitu biar ujung sambungan ndak sampai gosong. Nah, coba nanti kita bakal obrolin pas waktu aplikasi panel yang ini. Sebenarnya ini kalau ditimbang ngeblok itu lebih enak. Kenapa? Karena luka ada di bawah, terus yang atas ini juga di sini ada luka. Tapi coba nanti kita usahakan yang bagian sini kita bakal sambung catnya di area sini aja. Coba seperti apa? Semoga bisa dapat untuk kita belajar bareng-bareng. Nah, yang di sini juga pengennya nanti ndak ditembak full ke sana. Terus di sini ada luka begini, kita bakal aplikasi teknik dry coat mode. Opo iki? Tembak kering gitu. Jadi dry coat lapisan kering. Mode lapisan kering. Gimana nembaknya, gimana apa aja yang perlu diperhatikan nanti kita obrolin. Terus juga tujuannya untuk apa? Oke, ini masking ada yang kurang rapi. Nah, nanti kita betulin. Mungkin di sini juga. Oke, segini dulu. Saya bakal siap-siap dulu. Oh ya, ini panel yang bagian sini sudah kita amplas pakai grade 1200, pakai mode kering. Amplasnya pakai Asilek, super Asilek, produk dari Kovac. Wujudnya kaya ngopo sih. Nah, ini bocah. Oh, salah kebalik ya. Ini diamplas mode kering enak dia. Pakai grid 1200. Kenapa pakai grid 1200? Karena area sini kita pengennya nanti ditimpa pernis aja. Terus catnya untuk Untuk area blending cat dan hanya ditimpa pernis. Terus kenapa pilih amplas yang ini? Kami suka ketika hasil amplasan itu kelihatan rata, terus ndak kelihatan bergaris-garis gitu, karena ada tatakan busa macam begini, jadi enak ngamplasnya. Oke, terus juga ini amplas sudah relatif cukup pinter. Ketika dia dipakai untuk gosok gini, baret yang dihasilkan itu relatif cukup seragam. Jadi ndak ada yang dalam, terus ada yang istilahnya baret halus, enggak. Tapi ketika kita pakai amplas yang kurang pinter, butiran pasir amplasnya dia gede kecil, bikin hasil amplasan dia ada yang relatif cukup dalam. Misal contoh, nah kayak yang di sini, semoga kelihatan. Nah, ini teman-teman lihat. Oh, ini toh. Ini. Nah, ini contoh misal kalau kita pakai amplas ada yang misal begini. Kalau pakai yang kurang pinter, sering ada beberapa titik yang dia baretnya jadi lebih dalam dari yang lain, dari secara umum. Nah, kalau yang begini terpaksa kita mesti ngulang lagi ngamplasnya. Tuh. Atau mungkin kalau yang kasus ini, karena ini mungkin pas waktu ngamplas dempulnya itu kita gerakin bloknya pas pakai amplas 240 mungkin itu offset sampai ke sini. Nah, akhirnya dia masih menyisakan baret-baret yang ketika sudah di epoksi. Jadi ini sebenarnya kemarin epoksi sampai pojok sini, tapi waktu di amplas sampai kehabisan dan masih saja menyisakan sedikit baret-baret begini. Tapi enggak apa-apa, sudah kita amplas pakai 600 dan ini diulang pakai 1200 juga. Kalaupun nanti misal ternyata setelah ditimpa cat dia masih tetap kelihatan, ya kita tunggu kering catnya, terus diamplas lagi pakai grade 800 atau 1200. Oke. Nah, kita siap-siap untuk nembak racik catnya dulu ya. Oke, singkat cerita kita bikin cat ini nuang sekitar 150 berapa ini? Sekitar 170 mili ya. Terus kita bakal kasih thinner sampai dia
tembus di 300 mili kurang lebih. Nah, jadi tinernya udah begini. Tinernya kira-kira 1:90%. Cat yang kita pakai ini oplosan, pakai apa yang merek Steel Gloss. Sudah, kita bakal timpa nanti. Pengennya untuk yang area utama bisa 2 lapis aja, untuk yang area sambung mungkin bisa sampai 3 lapis. Kenapa? Karena nembaknya mesti tipis-tipis. Nah, sedikit ngomongin thinner, kalau teman-teman kasih thinner catnya terlalu banyak, nanti bisa bikin muncul kayak begini, ada metaliknya joget-joget. Nah, ini ketika nanti sudah diaduk, misal contoh kita aduk begini, belum masih terlalu banyak yang apa, thinnernya belum nyampur. Bentar, sip. Ya. Oh, saya angel. Tutup tangan loro, Mat. Oke. Nah, begitu thinner mulai nyampur, yang jumlahnya ndak over, dia metaliknya mulai terlihat tenang, tidak seperti tadi yang kelihatan kayak air mendidih. Nanti kita bakal obrolin lebih detail soal thinner yang dipakai untuk warna silver ataupun untuk nyampur cat idealnya seperti apa, jenisnya yang apa, kemudian sebanyak apa, nanti kita bakal lebih obrolin. Terus efek sampingnya seperti apa bakal kita praktekin juga, pengennya gitu. Semoga nanti ada kesempatan ya. Oke, ini langsung kita terus. Oke, lanjut seperti biasa. Sebelum kita hajar panel tembak cat, kita bersihin dulu pakai degreaser. Tujuannya sekali lagi biar kalau ada kotoran, ada kontaminan, ada ya minyak-minyak, misal tadi habis ngeremus gorengan kita pegang-pegang panel kan bisa jadi bahaya. Nah, ini bisa dibersihkan dengan pakai degreaser. Oke. Kemudian sebelum kita ngecat juga sebaiknya cek lagi panel mana aja yang sekiranya dirasa ada kurang beres. Misal yang ini kelihatan masking atau solasinya ada yang ngelupas atau kurang rapet, kemudian mungkin yang di bagian tertentu dia kurang rapi. Saat itu juga usahakan untuk bisa beres. Jadi nanti waktu kita ngecat sudah tidak ada acara mikir yang lainnya. Kemudian untuk spray gun kali ini kita pakai si Mini SATA Mini Jet 4400, ini nozzle 1,2 RPSR. Nah, kenapa pakai ini spray gun lagi? Karena kebetulan kompresor yang gede ini penggeraknya lagi rewel. Jadi baut knalpotnya lepas satu. Kalau dinyalain suaranya udah kayak petasan menyambut lebaran. Karenanya kita pakai kompresor yang 2 HP. Dan ini terlihat lagi ada yang sedikit kurang bersih. Nah, ini kita lap pakai degreaser bagian yang di area bawah kaca yang seperti teman-teman lihat barusan. Oke. Nah, balik ke tentang kompresor yang dipakai. Nah, ini kalau pakai si Mini dengan kompresor 2 HP dia sudah aman dari tekor angin. Nah, terus lanjut urusan ngecat seperti yang kita bilang. Kalau warna silver ini misal teman-teman beberapa waktu, beberapa kali ada yang tanya kenapa sambungan catnya terlihat gosong atau terlihat lebih gelap. Tak lain karena kita nembak catnya yang di area sambungan tersebut terlalu kering, terlalu basah, maaf. Nah, makanya seperti yang teman-teman lihat sebelumnya, ini tadi kita tembak di area ujung epoksi dengan tembakan setipis mungkin, disawur-sawur gitu. Nggak apa-apa meski nanti kita nembaknya sedikit lebih banyak jumlah lapisannya. Tapi karena tipis-tipis dia bakal relatif
aman ketika kita tembaknya tidak langsung basah. Oke, terus lanjut di bagian logo. Seperti yang sudah kita bilang, kita bakal tembak pakai mode dry coat alias tembakan kering. Nah, untuk bisa dapat tembakan sekering mungkin tapi tetap selamat, seperti yang teman-teman lihat, dari posisi setting full wide open kita rubah jarumnya dibuka hanya 1 ulir. Kemudian pattern tetap dia biarkan pol bukanya, angin kita sesuaikan karena volume cat lebih sedikit, angin kita bikin sedikit lebih turun. Nah, kemudian nembaknya seperti yang teman-teman lihat, jangan sampai over tebelnya, jadi cuma disaur-saur aja. Ini warna silver relatif lebih mudah nutup dibanding warna-warna yang lain. Misal sama-sama pakai cat yang sama jenisnya, warna silver akan cenderung lebih mudah nutup dibanding misal warna merah atau warna biru dan warna-warna lain. Jadi hitam, silver gitu cenderung 2 lapis dia bakal sudah nutup. Nah, karena kita nembaknya ndak over tebelnya, ini jeda sekian menit, paling ya sekitar 2 atau 3 menit ya. Untuk yang bagian bawah sudah bisa di taglot dengan catatan ngelap taglotnya jangan ditekan banget. Ini sudah siap untuk kita tembak lapis yang berikutnya. Nah, kenapa ini butuh di taglot? Karena yang namanya warna silver, apalagi catnya kelas ya, kalaupun dia PU entry level begini, tetap ada debu-debu overspray yang nempel ke sana kemari meskipun sangat tipis. Nah, ini bagian yang ujung sambungan kita tembak lebih dulu, tapi tipis-tipis aja. Spraykan kita jarak ndak deket banget, terus kita nembaknya ya intinya disaur-saur begitu. Pakai mode menyilang nembaknya boleh ya, senyamannya teman-teman, intinya bisa dapat partikel serapi mungkin. Setelah itu kita bisa lanjut untuk tembak bagian area luka yang tengah-tengah, yang kayak yang ini. Kita mulai dari bawah terus naik hingga sampai ke area ujung sambungan. Nah, seperti yang teman-teman lihat saat ini. Tetap tidak masalah ketika tadi sudah ditimpa cat tapi terus ini ditimpa lagi, tapi karena ada jeda seenggaknya entah 30 detik atau bahkan 1 menit, aman, tidak bakal gosong. Terus yang di bagian logo juga kita tembak sekali lagi pakai mode kering juga, disaur cepret-cepret gitu, udah beres. Biasanya bakal tetap aman suratman, ngono lo besti. Dan ini hasil perjuangan kita tembak catnya, dapat macam kayak gini lur. Ini tadi dari awal langsung kita kasih thinnernya itu yang extra slow. Pakai apa? Si speeder ya, thinner yang kita pakai kali ini. Kenapa langsung kita kasih thinner yang extra slow? Karena waktu aplikasi sekitar jam setengah 10-an itu di tempat kami sudah relatif cukup panas. Suhu kira-kira di sekitar 30-an derajat ya. Dan juga kalau untuk kebutuhan warna silver begini, idealnya pakai thinner yang memang relatif cukup bagus. Kalau misal ada pilihan thinner yang extra slow, kasih yang extra slow selama panelnya masih aman ketika ditimpa pakai thinner yang extra slow. Oke. Dan untuk hasil sambungan catnya kita selamat ini. Padahal harusnya kita tembak itu kalau kondisi luka macam begini ya langsung ditembak 1 panel gitu, di blok. Tapi kali ini kita cari penyakit. Ya, pengennya memang bisa dipakai untuk kita belajar bareng-bareng. Kalau misal ditembaknya ngeblok ya ndak ada sarana yang bisa kita pakai untuk belajar bareng, ngobrolin tentang sebab musabab sampai kejadian ujung sambungan cat terlihat gosong. Nah, ini ternyata setelah kita teliti, racikan cat dengan thinner kurang lebih 90% tadi, dia untuk
cat yang ini masih terlalu kental. Akhirnya metaliknya masih terlihat kayak ada jeruk-jerukan gitu, kurang kecil ya dropletnya. Nah, karenanya setelah catnya relatif cukup kering, ini panel sebelumnya kita amplas pakai grit 1200, tetap pakai yang amplas super asilek mode kering, sekedar untuk bikin catnya relatif lebih rata. Kemudian kita tembak dengan cat yang sudah dikasih tambah thinner. Seberapa banyak tambahnya? Kurang lebih kalau yang awal itu thinner 90%, untuk yang dipakai nembak terakhir ini kita kasih kira-kira jadi 110 maksimal 120% thinnernya. Oke Besti, ini hasil perjuangan yang barusan ya. Di sini kita ndak timpa cat, sambungannya ada di sini. Nah ini kelihatan ada partikel nyawur-nyawur di sini. Sudah terlihat mau nyatu warnanya, sambungannya, dia ndak kelihatan gosong. Kenapa? Karena kita tembaknya tipis-tipis. Nah habis gini kita bakal upload video yang contoh kalau nembaknya terlalu basah di ujung sambungan cat, dia bakal bikin gosong. Kayak yang di sini kita kasih dry coat mode ya, sudah cukup. Oh ternyata masih sedikit kurang kenyang. Nah ini kita bakal timbah sekali lagi untuk area yang sini. Kemudian di bagian sini kita blending, catnya sudah mau nyatu dengan cat yang lama. Oke, untuk partikelnya tadi setelah tembakan yang lapis kedua sebenarnya kita sudah bisa untuk langsung tembak clear coat, tapi sayanya kurang seneng dengan hasil butiran partikel yang nempel ke panel. Sepertinya dia terlalu kental cat yang sebelumnya, karenanya kita bikin tambah thinner catnya sedikit, terus habis itu tembak lagi satu kali. Tapi prakteknya tadi tembak 2 kali, tipis dan tipis. Oke. Nah ini kita dapat macam begini. Nah, kalau pakai yang nosol 1,2 Rp, cairannya sedikit kental, kita ya memang sedikit butuh angin yang rada gede, beda dengan yang HPLP. Oke, ini tadi mungkin kalau dari suaranya sih sampai 2 bar ya. Kalau pakai yang HPLP mungkin 1,8 sudah cukup. Oke, saya bakal beres-beres yang bagian sini. Oke, ini kita tinggal butuh nutup sedikit warna yang kurang kenyang di sini. Kita timpa tipis aja. Sudah begini. Nah, ini sudah tidak kelihatan warnanya kurang kenyang, sudah tidak kelihatan ada gejala kurang kenyang ya. Oke, sudah, kita tunggu kering kurang lebih 15-20 menit sambil bersih-bersih spray gun. Lanjut kita hajar pernis loh. Oh ya, ini dari total cat setelah kita tambah thinner sampai 30%, racikan sekitar 350 mili, kita dapat sisa kurang lebih 125 mili. Jadi yang kepake kurang lebih ya 250-an mili ya gampangnya.